Seluruh jenazah syuhada terdapat lebih dari satu lubang peluru. Kemudian yang kedua, bahwa tembakan terhadap para syuhada tersebut memiliki kesamaan sasaran, yaitu semua mengarah tembakannya ke arah jantung para syuhada. Kemudian yang ketiga, dilihat dari bekas tembakan, menurut para ahli yang hadir pada pemandian jenazah, bahwa para syuhada tersebut ditembak dari jarak yang cukup dekat. Kemudian juga bahwa menurut para ahli yang hadir, tembakan ke arah jantung para syuhada tersebut dilakukan ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Kabar Harian mengabarkan. Jenazah Laskar FPI penuh luka tembak. Ini dalih Mabes Polri. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum, Barreskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian, menanggapi pihak Front Pembela Islam atau FPI yang mempertanyakan terkait kondisi tubuh jenazah 6 anggota laskarnya yang penuh dengan luka tembak setelah diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses visum dan otopsi dilaksanakan sesuai ketentuan dan SOP oleh dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu dilakukan jelas untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, katanya saat dihubungi republika.co.id pada Rabu 9 Desember. Sebelumnya diketahui FPI membeberkan kondisi jenazah 6 anggota laskarnya yang meninggal dunia dalam insiden penembakan di Jalan Tol Jakarta Cikampek atau Japek kilometer 50 pada Senin 7 Desember dini hari. Sekretaris Umum DPP FPI Munarman dalam pernyataan tertulis yang diterima Republika menyampaikan, kondisi seluruh jenazah terdapat luka tembak lebih dari 1 peluru. Selain luka tembak, kondisi 6 jenazah juga ditandai dengan bekas luka-luka yang diduga akibat adanya penyiksaan. Bahwa pada seluruh atau 6 jenazah terdapat lebih dari 1 lubang peluru. Begitu pernyataan FPI yang disampaikan pada Rabu 9 Desember. Beda versi soal penembakan 6 laskar FPI. Ini analisis ahli psikologi forensik. Muncul perbedaan versi antara polisi dan Front Pembela Islam atau FPI terkait peristiwa penembakan yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam atau FPO, pengawal Habib Rizik Syihab dan keluarganya. Di Jalan Tol Cikampek kilometer 50, Senin 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengeklaim polisi terpaksa mengambil tindak tegas dan terukur dengan menghadiahi timah panas pada para anggota Laskar FPI karena melawan petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun pernyataan polisi dibantah Sekretaris Umum FPI Munarman. Dia mengklaim setiap anggota FPI dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, serta terbiasa dengan tangan kosong. Sementara itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan perlu kronologi yang berkualitas guna mencari kebenaran tentang peristiwa penembakan kepada para laskar FPI. Kronologi itu, lanjut dia, harus lengkap dan akurat, disertai dengan fakta yang didukung bukti-bukti yang kuat. Kronologi yang berkualitas harus lengkap dan akurat. Lengkap bermakna, rangkaian episode terangkai utuh. Akurat berarti sesuai dengan fakta, didukung oleh bukti-bukti, ujar dia. Menurut Reza, dengan bukti dan kronologi kuat, maka akan terungkap versi mana yang benar. Untuk itulah, publik harus menunggu hasil investigasi tim independen dari Komnas HAM. Dari 2 versi kronologi yang ada, yang mana yang akan kita percayai? Tentunya versi yang berkualitas. Bagaimana caranya menyusun kronologi yang berkualitas itu? Investigasi independen, terang dia. Reza menambahkan dalam psikologi forensik ada istilah penembakan yang menular atau contagious shooting. Ketika saat personil menembak, hampir selalu bisa dipastikan dalam tempo cepat personil lain juga akan melakukan penembakan. Seperti aba-aba, anggota pasukan tidak melakukan kalkulasi, tapi tinggal mengikuti saja, jelas dia. Dia menilai kemungkinan dalam peristiwa di kilometer 50 Tol Cikampek, aksi penembakan menjadi perilaku spontan, alias bukan aktivitas terukur. Terlebih ketika para petugas sudah mempersepsikan target sebagai pihak yang berbahaya. Jadi dengan kata lain, dalam situasi semacam itu, personil bertindak dengan didorong oleh rasa takut, tutur Reza.
Menurut Reza, peristiwa yang dipersepsikan kritis sering berlangsung pada malam hari. Ia pun memaparkan bahwa data menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus penembakan terhadap target yang disangka bersenjata berlangsung pada malam hari saat pencahayaan minim sehingga mengganggu kejernihan penglihatan personil. Sempurnalah faktor luar dan faktor dalam memunculkan perilaku. Faktor luar adalah letusan pertama untuk personil pertama dan kondisi alam di TKP. Faktor dalam adalah rasa takut personil, ucap dia. Reza menjelaskan perbedaan versi peristiwa penembakan Laskar FPI membutuhkan investigasi dari kasus per kasus terhadap masing-masing dan antar personil kepolisian yang bertugas menguntit Habib Rizik tersebut. Investigasi oleh semacam shooting review board nantinya tidak hanya mengeluarkan simpulan apakah penembakan memang sesuai atau bertentangan dengan ketentuan. Lebih jauh, temuan tim investigasi bermanfaat sebagai masukan bagi unit-unit semacam SDM dan Diklat. Tambahnya, ramai WA Kapolda Metro akan habisi Habib Rizik. Ini kata polisi. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imron diterpa isu tak sedap. Baru-baru ini muncul dugaan WhatsApp yang tertuliskan nama Fadil Polda Metro Jaya dengan seseorang. Yang bikin heboh di dalamnya berisi rencana menghabisi nyawa Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus, membantah isi chat WA Kapolda Metro dengan seseorang soal Habib Rizik. Dia menyebut hal itu tersebut tidak benar. Bahwa ada percakapan Pak Kapolda Metro Jaya dalam satu WA-nya. Ini saya jelaskan bahwa ini adalah berita yang tidak benar. Ini upaya orang yang mau provokasi, menyebarkan berita tidak benar dengan menumpangi media yang ada. Ujar Yusri di Jakarta pada Rabu 9 Desember 2020. Yusri bahkan sudah mengkonfirmasi kepada media Detikcom karena di gambar yang beredar ada isi berita logo media online tersebut. Kata Yusri, pihak media itu juga membantah. Saya sudah konfirmasi ke media Detikcom. Dari media pun menyatakan tidak pernah memberitakan seperti ini dan ini editan. Ini editan karena media tersebut tidak pernah mengeluarkan berita ini, ucap Yusri. Diketahui ramai pesan berantai di WA Group dengan judul dalam beritanya, viral, hacker membocorkan percakapan WhatsApp perihal upaya pembunuhan HRS oleh anggota kepolisian. Begini isi chat yang beredar antara Fadil dengan seseorang. Pak Fadil, untuk proyek kali ini kita bisa memanfaatkan FPI dan Rizik, mumpung dia sedang ada di Indonesia. Ini peluang besar untuk kita, untuk mencairkan anggaran dan mengalihkan perhatian publik terhadap kondisi pemerintah. Tim intelijen yang ada di bawah kendali kita juga sudah dipersiapkan untuk memantau Rizik selama 24 jam sejak kepulangannya ke Indonesia. Rizik pendukungnya sangat banyak, jika dibubarkan ini sangat menghambat proyek kita. Fadil, agenda apa yang harus kita jalankan? Seseorang, sebisa mungkin kita habisi nyawanya. Fadil, sepertinya untuk ke arah sana cukup sulit Pak, karena yang sudah-sudah Rizik selalu dijaga Laskar. Seseorang, ya kalau Laskarnya menghalangi kita sikat juga sekalian. Menurut info tim intelijen kita, nanti subuh Rizik ada acara pengajian. Tim eksekutor harap disiapkan dari sekarang. Fadil, siap 86. Nanti saya koordinasikan dengan tim untuk mengkondisikan lokasi target, termasuk mengampanyekan CCTV setempat agar dimatikan. Seseorang, good, Anda harus laksanakan tugas sebaik mungkin. Dan jangan khawatir, media juga sudah kita kondisikan. Saya tunggu informasi selanjutnya. Fadil, siap 86. Komnas HAM temukan fakta baru di TKP penembakan Laskar FPI. Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah menyelidiki lokasi polisi penembak mati 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Sejumlah temuan penting berhasil didapatkan. Komnas telah melakukan penelusuran sejak lusa kemarin. Lusa kami meminta keterangan dari FPI dan saksi. Sedangkan kemarin kami menyusuri TKP dan sekitarnya, kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan HAM Hoirul Anam di Jakarta pada Rabu 9 Desember. Di tempat kejadian perkara atau TKP, kata Anam, pihaknya menemukan sejumlah fakta baru, namun ia masih enggan membeberkan temuan itu kepada publik.
Beberapa hal penting untuk merekonstruksi peristiwa kami dapatkan, namun masih perlu pendalaman, ucapnya. Adapun keterangan dari pihak kepolisian, kata Anam, pihaknya masih menentukan waktunya. Setelah itu kami juga akan memanggil polisi untuk mendapatkan keterangan, kata dia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono mengatakan, polisi mempersilahkan Komnas HAM membentuk tim guna mendalami kasus tewasnya 6 pengikut Rizik Syihab. Menurut Awi, hal ini merupakan bentuk pengawasan eksternal. Kami akan membantu terkait data yang dibutuhkan, katanya. Ia pun menegaskan bahwa selama ini kepolisian Indonesia telah bersikap transparan dalam koordinasi dengan Komnas HAM untuk mengungkap sejumlah kasus. Selama ini kami transparan kok, tuturnya. Sebelumnya terjadi bentrokan antara polisi dan Laskar Pengawal Pimpinan FPI Habib Rizik Syihab atau HRS di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada hari Senin pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam insiden itu, polisi menembak mati 6 orang Laskar FPI. Kronologi peristiwa ini simpang siur. Menurut keterangan polisi, aparat terpaksa menembak Laskar FPI karena berusaha menyerang polisi dengan senjata api dan juga senjata tajam. Sedangkan menurut pihak FPI, keterangan polisi itu tidak benar. Sebab para Laskarlah yang diserang polisi dan selain itu, Laskar FPI diklaim tak menggunakan senjata api maupun senjata tajam.